Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Saya berkali-kali bilang, ikhlas itu mudah. Harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang, kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang, yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang, dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya ada bikin surga, ada bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu Gusti tempat nyembah jenengan. Tapi kadung kliwat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang. Tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bapak ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran. Syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau tidak sudah pensiun sudah syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai ya, saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa, karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan neraka. Nah dari pemahaman seperti ini, para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini. Ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok. Harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini. Surga dan neraka itu muajjalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga. Takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya. Neraka simbol bencinya, sukhtunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya nanti? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau.
Enak sudah surga. Nanti di sana enggak usah sholat, enggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang udah enggak problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, enggak ada subuh lagi. Enggak ada puasa lagi. Bebas. Oh, itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya ada di surga. Dia tidak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan nggak bisa bayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung enggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Diomongin gini Pak Arya. Pak Raja kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air, Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air. Mendingan enggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi ka samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia jadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi ka samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih. Nah, kita-kita yang rakyat yang tidak jabat, misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang tidak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumki, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail terus gak pernah makan nasi itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai BUMN enggak mau itu, mesti enggak mau itu. Mesti enggak mau. Ya enggak mau ya enggak bakat. Jadi sudah pasti enggak mau. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama. Termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar. Karena eman sudah dibikin kok enggak dipakai. Enggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya? Punya baju satu lemari, yang dipakai hanya satu. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya satu. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya. Kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya. Berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wong kok mulyane ngono. Buka pintu aja enggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah.
Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu. Atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya ini bangga karena jadi hamba-Mu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallahu akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya, itu diantaranya kalau wiridan bilang gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya, itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkah istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun itu kalau ngajar saya, fikih itu ngajari wong perhitungan. Maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang itu begitu. Wong kenal kiai, nak urung mloro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu, ya Allah engkau zat yang luar biasa, engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah, itu tambah banyak kepentingan. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang enggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah alasan kau mengasihi saya? Engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Bergak beruntak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang enggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, dia nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai homer. Homer kalau dulu arak. Dibeli sama dia. Dibeli terus setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin homer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah seorang ini meninggal wangi. Ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk. Sehingga dicegat di jalan supaya homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umaro tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing.